saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus.
hadiratnya, kita masuk hadiratnya. Maha Kudus. Akhirnya kita sampai ke part yang terakhir dari tema yang saya sampaikan, yaitu rasa aman. Sekali lagi, kalau teman-teman belum lihat part satunya, part 2, part 3, tonton di Roti Manis. Alright? Nah, part keempat ini seru banget. Setelah Paulus ngajarin bagaimana kita memiliki rasa aman, damai sejahtera yang sejati, dengan cara yang pertama doa dan ucapan syukur, yang kedua menguasai atau menjaga pikiran kita, yang ketiga menarik nih, Filipi 4 ayat 9. Yuk kita buka yuk. Filipi 4 ayat 9 bilang begini, saudara. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang terakhir adalah melakukan firman. Kenapa kita melakukan firman? Ya karena kita mengasihi Tuhan, dan kita juga bisa menjaga perilaku kita supaya perilaku kita itu tetap sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa ini sangat penting? Kenapa ini bisa membuat damai sejahtera kita itu sejati gitu ya, nggak naik turun. Kenapa ini bisa membuat kita rasa amannya itu yang sejati gitu, konsisten. Ya waktu kita melakukan firman, saya percaya hidup kita juga akan diubahkan. Saya kasih contoh, ketika firman Tuhan suruh kamu untuk mengampuni orang yang udah jahatin kamu. Waduh, itu kita kalau nggak mengampuni, kita nggak akan punya rasa aman tuh. Takut aja, bawaannya kesel aja. Aduh, gue males ketemu dia ah. Apalagi nanti kalau misalnya satu project lagi sama dia, males ah. Jangankan itu saudara, ngelihat sosial medianya aja muncul dalam story saudara atau dalam feed saudara, males duluan lihatnya, males ah, mulai nggak ada rasa aman di situ, mulai damai sejahteranya hilang. Tapi kan waktu firman Tuhan bilang, kamu ampuni dong, ya yang kita lakukan ya ampuni aja, yang mau katakan. Tapi ya kadang melakukan firman itu gimana ya, diomongin sih gampang, dilakukannya itu loh. Kita udah tahu ayat-ayat tentang jangan takut, tetap aja kita sering banget takut, tetap aja kita sering khawatir, kita merasa nggak aman. Benar nggak sih? Firman Tuhan bilang kasihi dong. Kadang ada aja enak aja, nggak bisa, dia udah jahatin saya pastor, enak aja dia udah ngomongin saya pastor. Kita tuh suka ada embel-embelnya. Nah makanya ketika melakukan firman tuh kadang ya kita sulit sekali untuk ngelakuinnya. Kenapa? Karena kita ngerasa nggak adil buat saya. Nah tapi di sini Paulus bilang lakukan firman Tuhan. Kalau disuruh bersyukur ya bersyukur aja. Kalau kita disuruh mengampuni ya mengampuni aja. Tapi yang menariknya saudara, di sini ada perbedaan nih untuk waktu berihal tentang melakukan firman. Di situ kan dibilang maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah sekarang saudara bisa lihat atau perhatikan apa bedanya ayat 7 dan ayat 9. Nah, ayat 7 kan bilang begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah ayat 9 bilang apa? Ada juga di situ tuh. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah apa bedanya ayat 7 dan ayat 9? Nah ini bedanya saudara. Bedanya adalah ini ayat 7 nih. Nih aku pakai inilah ya. Nih, ini ayat 7. Ayat 7 seperti ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini kita nih. Nah, waktu kita ada badai, ada hujan, ini pasti kebasahan, saudara. Ayat 7 itu begini, damai sejahtera Allah akan diberikan. Jadi ini anggap aja nih damai sejahtera ya. Damai sejahtera Allah diberikan buat kita. Wah, kita kena cover nih. Aman nggak saudara? Aman saudara. Happy nggak? Happy karena damai sejahtera Tuhan tuh dikasih buat kita. Ini ayat 7. Tapi ayat 9 ini juga indah saudara. Lihat deh, bukan hanya damai sejahteranya saja yang dia kasih. Ayat 9 bilang gini, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dia sang sumber damai sejahtera juga akan menyertai saudara
dan menyertai saya. Dia akan hadir buat kita. Bukan hanya damai sejahteranya saja, tapi dia pribadi akan menyertai kita semua. Oh, pantes ya pastor ya. Makanya Paulus rasa aman banget, rasa sukacita banget. Loh iya dong saudara, ini double lock ini saudara ya. Kita ngerasa aman karena penyertaan Tuhan. Paulus tuh mau ngomong ini loh saudara, kehadiran Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Bahkan sampai sekarang kita ada, sampai detik ini, melewati banyak hal di dalam hidup kita itu. Bukan semata-mata karena kita stand by God. Banyak orang bilang, I will stand by God Kak, I will stand by God Pastor. Tapi pertanyaannya sampai kapan kita bisa kuat stand by God? Kadang kita lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba udah aja gak mau baca Alkitab, gak mau baca firman Tuhan, gak mau berdoa, males baca Alkitab. Datang sama Tuhan kalau perlu, kalau butuh. Mungkin 2 bulan rajinlah berdoa, renungkan firman. Tapi sisanya, waduh, hilang lagi. Berapa lama kita bisa stand by God? Tapi kenapa kita bisa ada sampai saat ini melewati setiap situasi yang ada di dalam hidup kita? Itu bukan karena we stand by God, tapi karena God stands by you. Tuhan yang terus menyertai kita. Nah, ada satu hamba Tuhan yang saya suka, dan saya sebutnya ini plot twist sih saudara ya, the beautiful plot twist. Hamba Tuhan bilang begini, namanya Timothy Keller. Dia bilang begini, pusat dasar kepastian Kristen bukanlah dihitung atau dinilai dengan seberapa kuat hati kita terarah kepada Tuhan, melainkan betapa tidak tergoyahkan hati Tuhan kepada kita. Haleluya. Indah ya saudara ya, Tuhan kita ya. Makanya ini yang membuat Paulus tuh, apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan, saya percaya Engkau bersama dengan saya. Nah, saya tutup dengan ini saudara. Ini part terakhir nih. Ini juga ayat yang sangat indah. Ibrani 12 ayat 2-3. Gimana caranya pastor? Bisa nggak ya kita lakuin itu? Bisa nggak kita berdoa dan mengucap syukur? Bisa nggak kita menguasai pikiran kita? Bisa nggak ya kita terus melakukan firman apapun yang terjadi? Gimana caranya? Kadang kan kita lemah. Manusia itu lemah pastor. Ya, Ibrani 12 ayat 2-3 saudara. Firman Tuhan bilang begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita lihat di sini, mata yang tertuju kepada kasih Kristus, mata yang tertuju kepada Dia yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Pertanyaannya, sukacita yang seperti apa yang membuat Tuhan Yesus tekun memikul salib? Nah, kalau tadi Paulus, dia dalam setiap keadaan dia bisa bersukacita, dia punya rasa aman karena ada keberadaan Kristus dalam hidupnya. Tapi kita bisa lihat di sini, Tuhan Yesus dia tekun memikul salib ganti sukacita. Sukacitanya itu adalah saudara dan saya. Waduh, indah banget ya. Waktu ketika kita punya datang ketidakamanan gitu ya, rasa tidak aman, kita mulai anxiety, mulai takut, ingat akan Dia. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Ingat kasih-Nya yang menguatkan kita, kasih-Nya memerdekakan kita, memberikan harapan baru, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara-saudara, roti manis, saya percaya Tuhan selalu menyertai saudara. Saya nggak tahu apa yang sekarang saudara sedang alami, saudara sedang bergumulkah, atau saudara lagi bertanya-tanya, Tuhan mana kuasa-Mu, Tuhan ada nggak sih? Hari ini kita sama-sama belajar bahwa rasa aman kita bukan karena keadaan, tapi karena keberadaan Tuhan Yesus yang selalu mengasihi saudara, gak pernah meninggalkan saudara, selalu ada bersama dengan saudara. Dan ketika saudara saat ini mungkin butuh kekuatan dari Dia, minta sama Tuhan. Tuhan, aku gak kuat, jujur sama Tuhan. Tuhan, aku gak bisa, mampukan aku Tuhan Yesus. Dan saya percaya damai sejahtera Tuhan akan diberikan buat saudara, dan saudara akan menyadari bahwa Tuhan juga akan terus berjalan bersama dengan saudara. Rasa aman kita terima bukan karena keadaan, tetapi karena keberadaan Kristus dalam hidup saudara dan saya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.